Samarinda merupakan ibu kota dari Provinsi Kalimantan Timur, serta kota dengan penduduk terbesar di seluruh Pulau Kalimantan dengan jumlah penduduk 800 jiwa. Samarinda memiliki wilayah seluas 783 km persegi dengan kondisi geografi daerah berbukit dengan ketinggian bervariasi dari 10 sampai 200 meter dari permukaan laut. Kota Samarinda dibelah oleh Sungai Mahakam dan menjadi gerbang menuju pedalaman Kalimantan Timur melalui jalur sungai, darat, maupun udara. Samarinda terkenal dengan perkembangannya yang ekspansif seperti Pelabuhan Samarinda dan Pelabuhan Palaran, yang keduanya merupakan pelabuhan tersibuk se-Kalimantan Timur. Samarinda dikenal sebagai kota seperti saat ini, dulunya adalah salah satu wilayah Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Rizky Atunisa, SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Mula Warna. Saat ini saya bertugas di SMA Negeri 10 Samarinda, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Aksi pembelajaran dilaksanakan di SMA Negeri 10 Samarinda yang berada di Jalan PM Nur nomor 1 RT 38 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Best practice menggunakan metode STAR. Metode STAR terdiri dari situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan minat belajar, keaktifan, dan pemahaman konsep peserta didik pada materi gerak lurus. Kondisi yang menjadi latar belakang adalah yang saya hadapi adalah peserta didik bosan belajar, sebagian peserta didik kesulitan memahami konsep, peserta didik kurang memperhatikan guru, hasil belajar peserta didik kurang maksimal, metode mengajar tidak inovatif dan konstekstual, guru mengutamakan ketuntasan materi, guru masih menerapkan metode teacher center, guru tidak menggunakan media pembelajaran yang unik dan menarik. Ini penting untuk dibagikan karena
Sebagian besar guru mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya hadapi saat ini. 2. Praktik pembelajaran ini bisa memotivasi saya sendiri dan menginspirasi teman sejawat untuk mendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif. 3. Praktik pembelajaran ini bisa menjadi referensi dan inspirasi guru lain dalam mengatasi pelaksanaan pembelajaran. Peran dan tanggung jawab guru dalam best practice ini adalah: sebagai guru, saya memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengantarkan dan mensukseskan peserta didik dalam menyerap materi yang diberikan, sehingga peserta didik benar-benar paham dan mampu menerapkan ilmu-ilmu yang diberikan. Sehingga saya bertanggung jawab dalam mendesain pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Yang menjadi tantangan dalam best practice ini adalah kemampuan peserta didik yang berdiferensiasi, waktu yang terbatas untuk melaksanakan pembelajaran, perlunya penguasaan sintak dan materi pembelajaran dengan baik. Yang terlibat dalam aksi ini adalah saya sebagai guru, peserta didik sebagai objek aksi, dosen pembimbing, dan guru pamong. Langkah-langkahnya adalah: 1. Identifikasi masalah. 2. Eksplorasi alternatif solusi. 3. Eksplorasi penyebab masalah. 4. Masalah terpilih. 5. Menentukan solusi. 6. Penentuan penyebab masalah. Strategi yang digunakan adalah kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik, model pembelajaran problem based learning atau PBL, metode dengan menggunakan diskusi dan eksperimen. Prosesnya adalah sebagai berikut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang nggak turun? Siapa sekretaris? Ada. Ali Andina sakit, Sola Gracia izin. Oke. Jangan lupa ditulis di SIAS ya nak ya, karena kan kita punya sistem informasi akademik sekolah. Oke, terima kasih. Ketua kelas, mana ketua kelas? Iya, Ibu minta tolong untuk pimpin temannya berdoa. Sebelum belajar pada hari dimulai, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak, minggu lalu kan kita sudah belajar tuh tentang posisi, jarak, sama perpindahan. Ada yang masih ingat posisi, jarak, perpindahan itu apa? Angkat tangannya. Angkat tangannya. Iya. Silahkan Alpero. Posisi itu suatu posisi. Kalau jarak itu ya kita muter-muter aja itu masih dihitung ya. Yang kalau perpindahan itu dari posisi awal sampai posisi akhir. Oh gitu. Ada yang mau menambahkan? Ya, silahkan. Kalau posisi itu letak atau titik keberadaan suatu benda. Kalau jarak itu panjang lintasan suatu yang dilalui oleh suatu benda. Sedangkan kalau perpindahan itu perubahan panjang lintasan yang dilalui benda. Oke, terima kasih banyak. Jadi jawabannya dari Alpero itu benar. Terima kasih Alpero. Dan jawaban yang lebih sempurna itu dari Adi, itu juga benar. Terima kasih Adi. Kita berikan tepuk tangan dulu buat mereka berdua. Iya. Oke, hari ini kita bakalan belajar tentang yang namanya gerak lurus beraturan. Nah, gerak lurus beraturan, tujuan pembelajarannya, jadi hari ini kita tuh mau melakukan apa sih? Yang pertama, setelah melakukan aktivitas, diharapkan peserta didik atau kalian itu mampu menganalisis besaran fisis pada gerak lurus beraturan, serta mengomunikasikan data gerak lurus beraturan dalam bentuk grafik atau tabel. Nah, di sini ada ada satu cerita. Pak Abadi adalah seorang guru yang berdomisili di Samarinda. Beliau ingin menghadiri seminar sebagai peserta yang diadakan di ujung tol Balikpapan pada pukul 13.00 WITA. Namun beliau terlambat bangun sehingga ketinggalan rombongan kelompoknya menuju Balikpapan. Jadi dari Samarinda menuju Balikpapan ketinggalan rombongan.
Akhirnya beliau harus menggunakan jasa mobil travel dari Samarinda menuju Balikpapan. Beliau duduk di kursi penumpang di samping supir dengan perasaan cemas karena khawatir terlambat jika tiba di tempat acara, tetapi juga ingin tetap memperhatikan keselamatan. Saat keluar pintu gerbang tol dari Samarinda, Pak Abadi melihat waktu di jam tangan beliau menunjukkan 10.00 WITA dan melirik speedometer mobil travel. Ternyata speedometer mobil travel tersebut rusak. Lalu ia bertanya kepada supir travel berapa jarak tol Samarinda Balikpapan, dan supir menjawab 97,27 km. Mobil traveler bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Nah, apa yang harus dilakukan Pak Abadi dan supir agar sampai di tempat tujuan terlambat tapi tetap semangat? Ada yang bisa jawab? Oh ya, silakan Piko. Jadi dari cerita itu kita bisa tahu kalau mobil travel yang mereka gunakan kecepatannya tetap. Jadi di jalan tol kan pasti ada pelang petunjuk kilometernya. Nah, oleh karena itu kita bisa tahu kecepatan tetapnya tadi dengan cara Pak Abadi dan supir itu menghitung waktu yang dibutuhkan untuk misalkan menempuh 1 kilometer di jalan tol menggunakan stopwatch. Terus nanti mereka bisa dapat kecepatan tetapnya. Selanjutnya kecepatan tetap itu bisa dipakai buat ngitung waktu yang dibutuhkan untuk melintasi jalan tol sampai 97 km itu. Tadi ada motivasi dari Insinyur Soekarno. Ada yang kenal? Insinyur Soekarno. Siapa? Kapan kenalannya? Orangnya sudah meninggal. Kapan kenalannya? Ya, jadi belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna, tapi berpikir tanpa belajar itu sangatlah berbahaya. Nah, yang pertama, masalah yang akan dipecahkan, berapa waktu yang dibutuhkan oleh mobil mainan untuk menempuh jarak 200 meter, tetapi kita hanya boleh beraktivitas di dalam ruangan kelas saja yang memiliki panjang sekitar 10 meter kali 11 meter atau 10 meter kali 10 meter. Nah, perhatikan videonya yang ini. Informasi apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Ada yang bisa? Ya, silahkan Nisa. Mobil itu melakukan gerakan Lurus beraturan. Tahu dari mana kalau mobil tersebut melakukan gerak lurus beraturan? karena itu kecepatan di situ tetap konstan. Dari awal mobil bergerak sampai mobil bergerak terus-menerus itu kecepatannya konstan secara terus. Ya, sama-sama. Awas ya. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama. Ya. Iya, sama-sama. Ini LKPD-nya Ibu berikan ke kalian. Sorry. Iya, sama-sama. Ini, Nak. Iya. Nah, oke. Bisa dilihat ya, di situ ada tujuannya tadi. Kemudian sekarang kalian silahkan diskusikan, tuliskan hipotesis untuk memecahkan masalah di atas. Bagaimana caranya? Ibu minta tolong untuk dituliskan. Jadi tidak usah diomongkan, tapi dituliskan di kolom hipotesisnya. Kalau misalnya ini kan 200 meter dari 10 meter ini, berarti dari misalkan ujung ke 10 itu diulang 20 kali. Iya, gimana caranya? Sembarang aja. Gimana caranya? Dituliskan. Nanti itu yang kalian lakukan di praktikum.
Nah, hewan apakah ini? Sudah, yakin sudah? Hipotesisnya itu seperti mengambil jarak sampel yang kami buat sepanjang 3 meter yang dapat diukur dalam ruangan ini. Dan untuk mengetahui kecepatan mobil bergerak, lalu mengaplikasikannya pada permasalahan yang telah diberikan. Pertama, dimasukkan benang ke dalam mobil. Yang kedua, benang diikat pada kursi. Yang ketiga, panjang benang diukur sepanjang 3 meter dan ditandai setiap 1 meternya. Ya, jadi Saya jelaskan mungkin. Atau ada temannya yang mau bantu, satu kelompok temannya mau bantu, silakan. Jadi untuk grafik hubungan antara jarak dengan waktu, ini dia berbanding lurus. Ini digambarkan dengan grafiknya yang terus naik, yang berarti bahwa setiap detik atau setiap menit, setiap detiknya itu terjadi perubahan panjang lintasan yang sebanding, sehingga apabila 1 meter itu menitnya, detiknya itu 1,77, ini naik terus nanti sampai ke ukuran 3 meter. Makanya grafiknya bakal lurus ke atas. Dan sedangkan untuk grafik hubungan antara kecepatan dengan waktu, di sini kecepatannya meter per detik, sedangkan waktunya di sini detik. Di sini kecepatannya grafiknya bakal selalu konstan karena tidak terjadi perubahan kecepatan. Dan di situ juga yang menimbulkan bahwa lurus beraturan. Pertama, ada jarak dan waktu berbanding lurus. Kedua, jarak dan kelajuan berbanding lurus. Yang ketiga, kelajuan dan waktu berbanding terbalik. Ya, jadi untuk masalahnya sudah terpecahkan. Iya, coba berapa? Jadi Langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Untuk kelompok lain hasil data yang diambil. Oke, silakan dari situ berarti. Kalau untuk ininya sama nggak? Datanya dia ambil berapa data, kamu ambil berapa data? Karena tadi yang Ya, kalau untuk dari kelompok 7 atau kebetulan kita di sini terus waktu yang ditempuh itu 1,48 buat setiap meternya, itu ngambil waktu rata-ratanya itu. Terus untuk gambaran tabelnya seperti ini sama, yang karena mobilnya kan geraknya nggak ada percepatan, terus lintasannya lurus. Terus buat rumusan hubungan jarak waktu dan kecepatan dan percepatan. Dan untuk yang terakhir, yang aplikasi tentang masalah tadi, karena kita dapatnya di sini lebih cepat sedikit, yaitu kecepatan. Selesai untuk bahas tentang GRB. Kita belajar hari ini tentang gerakan yang lurusnya beraturan, terus kecepatannya konstan gitu. Jadi pada kecepatannya konstan, jarak sama waktunya berbanding lurus, dan kita nggak ada percepatan karena percepatan itu perubahan kecepatan kan. Jadi kecepatannya tetap aja gitu. Percepatannya nol karena nggak ada perubahannya. Jadi seperti itu. Ada terima kasih Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berdasarkan hasil evaluasi dan observasi terhadap langkah-langkah yang dilakukan, menunjukkan bahwa kegiatan ini sangat efektif ditunjukkan dengan pendapat dari peserta didik yang secara garis besar menyebutkan bahwa langkah-langkah tersebut layak untuk diterapkan dalam pembelajaran.
Peserta didik juga mampu membuat grafik dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Pemilihan model pembelajaran PBL sangat membantu meningkatkan minat belajar. Peserta didik juga terlihat aktif dan bersemangat dalam kegiatan pembelajaran, dan tidak ada peserta didik yang berdiskusi di luar materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Ibu Kiki dan semuanya. Jadi pada hari ini kami sekelas telah melalui atau mengikuti pembelajaran Ibu Kiki tentang gerak lurus beraturan. Nah, dalam pembelajarannya tadi sangat seru karena praktiknya tadi langsung praktik langsung seperti memakai benang dan juga mobil-mobilan dan juga meteran. Tentunya Pak, metode pembelajaran ini sangat dibutuhkan oleh pendidikan saat ini karena akan lebih baik jika menggunakan metode pembelajaran seperti Ibu Kiki tersebut karena lebih refreshing dan juga lebih cepat ditangkap oleh para remaja saat ini. Untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kiki atas pembelajaran yang telah dilakukan pada hari ini. Baik, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Setiawan Nurjahidi Putra. Mengenai proses pembelajaran yang telah saya lakukan bersama dengan Bu Kiki, menurut saya sendiri itu sangat menarik, unik, dan juga sangat mudah dipahami. Hal ini dikarenakan pada saat kita menerima materi langsung dibarengi dengan praktek itu lebih mudah untuk paham. Karena pada saat kita praktek itu kita tahu apa kegunaan dari teori-teori yang telah kita lakukan, yang telah kita bahas sebelumnya. Jadi kita lebih mudah untuk memahami dan menghafal rumusnya. Selain itu juga prakteknya juga mudah dipahami dan juga mudah dilakukan bagi siapapun, termasuk saya sendiri. Selanjutnya, kita juga tahu bahwa konsep tersebut dapat diaplikasikan langsung dalam kehidupan sehari-hari berupa contoh yang telah diberikan, berupa kasus yang telah Ibu Kiki berikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Alberto Anto. Menurut saya pembelajaran pada UI kemarin itu benar-benar interaktif. Saya benar-benar memahami materi tentang BLB. Dari situ juga saya ngerti melalui eksperimen dan fasilitas yang diberikan melalui mobil-mobilan itu tentang penerapan BLB pada kehidupan kita sehari-hari. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Izin memperkenalkan diri, saya Anisha Syawafitullah Ferdi dari SMA Negeri 10 Samarinda. Di sini saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Rizkyatun Nisa yang telah memberi saya banyak pengalaman serta pengetahuan di dalam pembelajaran yang telah dilakukan oleh Ibu ini. Saya tidak ada rasa yang saya rasakan kecuali rasa penasaran dan rasa kepuasan atas terjawabnya seluruh pertanyaan saya di dalam pembelajaran kali ini. Metode pembelajaran yang dipakai oleh Ibu Rizkyatun Nisa ini bisa dibilang sangat seru dan saya rekomendasikan untuk seluruh guru bisa menggunakan metode pembelajaran seperti ini yang membuat siswa-siswi di dalam pembelajaran tersebut mengerti apa yang dijelaskan dan memahami dari tujuan pembelajaran tersebut, memenuhi segala latihan soal yang diberikan dan keseluruhan konsep dari materi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikul Putra. Saya akan memberikan pengalaman saya mengenai pembelajaran yang telah kita lakukan bersama Ibu Kiki. Pada pembelajaran itu kita telah mempelajari tentang materi gerak lurus beraturan, yang dimana Ibu Kiki telah menjelaskan dengan konsep dasarnya hingga memberikan ilustrasi-ilustrasi kehidupan nyata mengenai gerak lurus beraturan. Dari saya sendiri, saya lebih merasakan bagaimana konsep tersebut sangat penting sehingga saya ingin mempelajarinya lebih dalam. Dan juga waktu kita belajar, kita diberikan suatu masalah dan kita harus menyelesaikan masalah tersebut dengan praktikum. Dengan kita melakukan hipotesis awal, pada praktikum ini kita juga jadinya lebih kreatif untuk bagaimana menyelesaikan masalah tersebut, karena untuk menguji apakah hipotesis awal kita mengenai konsep dasar tersebut sudah benar atau tidak gitu. Dan akhirnya kita juga ya jadinya lebih bisa memahami materi ini secara keseluruhan. Oke, mungkin itu saja pengalaman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Setelah kurang lebih selama 3 bulan saya mengikuti program pendidikan profesi guru di LPTK Universitas Mula Warman, saya mendapatkan banyak hal seperti ilmu baru, wawasan baru, serta pengalaman baru dalam dunia pendidikan. Selain itu, yang tak kalah penting adalah keluarga baru dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Meski tak saling bersua, namun tetap saling memberi semangat dan menguatkan. Semoga dengan program pendidikan profesi guru ini, kita semua bisa menjadi guru-guru yang profesional dan bergerak maju untuk menggerakkan pendidikan di Indonesia, menuju Indonesia maju dengan merdeka belajar. Terima kasih kepada LPTK Universitas Mula Warman yang telah memfasilitasi saya untuk mengupgrade ilmu di dalam dunia pendidikan. Salam pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.